Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Jangan lupa tersenyum. Balik lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan belajar bersama. Let's have fun. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik siswa hebat kelas 6, kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran yang ke-1. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama kita akan belajar makna proklamasi. Yang kedua kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Yang ketiga kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Anak-anak bisa memperkirakan atau memiliki gambaran tentang apa yang akan kita pelajari kali ini. Baik, anak-anak, di sini sudah tersedia sebuah teks, di mana tulisannya masih tulisan kuno ya. Baik. Teks apakah? Gambar apakah di atas? Gitu, mohon maaf. Gambar apakah di atas? Tidak usah dijawab, ini cuma pertanyaan. Di manakah kita bisa menemukan gambar tersebut? Yang ketiga, kapan tanggal pembuatan teks di dalam gambar? Yang keempat, siapakah yang menulis teks atau kalimat di dalam gambar tersebut? Yang kelima, mengapa harus teks seperti di dalam gambar? Yang keenam, bagaimana bahasa atau tulisan yang ada di dalam gambar? Nah, ini ada 6 pertanyaan yang awalnya menggunakan kata tanya yang mengacu pada suatu benda. Anak-anak harus ingat ya, keenam kata tanya tersebut. Berdasarkan gambar teks tadi, itu adalah gambar teks proklamasi. Nah, kegiatan proklamasi zaman dahulu itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lah, maknanya apa? Gitu ya. Makna untuk negara Indonesia ini apa? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi pernyataan de facto atau pengakuan secara dunia. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, memulai perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Ada keenam dan ketujuh, silahkan anak-anak skip ya. Baik, di LKS juga sudah ada, Bu Ika hanya merangkumnya saja. Kemudian gambar apakah ini? Ini adalah gambar kaktus, ciri khusus tumbuhan. Kenapa harus ada cirinya? Untuk membedakan dengan tumbuhan yang lain. Nah, dengan menyesuaikan diri, tumbuhan bisa bertahan hidup. Kalau ini bertahan hidup tidak ya? Iya. Kenapa? Karena memiliki daun yang berbentuk duri untuk mengurangi proses penguapan
serta akar yang panjang guna mencari sumber air. Makanya kaktus bisa tetap bertahan hidup karena mereka memiliki ciri khusus. Kaktus biasanya hidup di daerah yang panas, makanya daunnya tidak terlalu lebar, dia harus berduri untuk mengurangi penguapan supaya tetap ada kadar air. Berikutnya adalah gambar teratai. Karena hidup di air, teratai menyesuaikan diri dengan cara memiliki daun yang lebar dan juga tipis. Berbeda dengan kaktus yang hidup di daerah panas ya. Daun teratai ini agar penguapan air dapat terjadi dengan mudah. Jadi untuk lebih menguap, karena kalau nggak menguap dia akan layu di air. Teratai memiliki batang yang berongga yang memungkinkan teratai untuk bernafas meskipun akar dan batangnya berada di dalam air. Begitu ciri khusus teratai, memiliki daun yang lebar, memiliki batang yang berongga, gitu ya. Berikutnya adalah putri malu. Putri malu beradaptasi untuk melindungi dirinya dari predator herbivora yang ingin memakan daunnya dengan cara menguncupkan daun-daunnya. Jadi ketika ada kambing atau sapi mendekat, dia langsung menguncupkan daunnya. Kenapa? Warna daun putri malu bagian bawah lebih pucat dari warna bagian atas, sehingga predator atau pemangsa mengira tanaman tersebut layu gitu. Ketika disentuh, tanaman itu harus menguncup supaya kelihatan layu dan kambing atau sapi nggak jadi makan. Udah layu kok gitu. Berikutnya adalah enceng gondok. Bentuk adaptasi tumbuhan enceng gondok adalah akarnya tebal dan tangkai daun berongga. Agar tetap dapat mengapung, maka tangkai daun enceng gondok menggembung dengan rongga udara di dalamnya. Enceng gondok juga tumbuhan yang hidup di air. Akarnya serabut supaya bisa mengapung, tapi tangkai daunnya juga menggembung supaya dia bisa mengapung. Kalau di atas permukaan air, dia akan memperoleh sinar matahari dan bisa melakukan fotosintesis untuk membuat makanan. Berikutnya adalah tali putri. Ya, di sekitar kita banyak tumbuhan tali putri ya. Tali putri beradaptasi dengan menumpang hidup di tumbuhan lain. Makanya dia suka merugikan tumbuhan lain, menyebabkan tumbuhan lain menjadi mati biasanya. Tapi itu karena dia juga mau bertahan hidup gitu. Bentuk adaptasi yang dilakukan tali putri menyebabkan adanya simbiosis parasitisme yang merugikan karena tali putri mengambil cadangan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang ditumpanginya atau inangnya. Lah Bu, kenapa tali putri nggak membuat makanan sendiri? Ya seperti yang kalian lihat, tali putri tidak memiliki daun. Makanya kalau tidak ada klorofil atau daun, dia tidak bisa membuat makanan secara fotosintesis. Berikut adalah bunga Rafflesia, bunga bangkai, ya, bunga terbesar di dunia. Bunga Rafflesia beradaptasi secara fisiologi, yaitu menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup dan lingkungannya. Seperti bunga Rafflesia menarik lalat untuk membantu penyerbukan dengan mengeluarkan bau busuk agar mereka tertarik. Makanya disebut bunga bangkai. Loh, kok bau kenapa? Untuk mengundang serangga. Nanti serangganya kan akan masuk di situ. Nanti akan terjadi penyerbukan, gitu ya. Kemudian mawar. Ciri khusus mawar apa? Bunga mawar adalah adaptasi bunga mawar itu duri yang tajam di batangnya. Duri ini digunakan untuk melindungi bunga mawar dan membantu bunga mawar merambat. Serta bunga yang menarik
hewan penyerbuk. Duri ini sangat tajam dan membantu melindungi mawar dari hewan pemangsa atau herbivora dan perusak tanaman. Jadi duri bunga mawar juga ada gunanya, ada fungsinya. Kemudian adalah bunga bakau. Adaptasi fisiologi yang dilakukan oleh pohon mangrove atau pohon bakau yaitu pohon bakau memiliki akar napas yang tinggi dan kuat. Kulit pohon keras, daun yang memiliki kelenjar garam yang mampu beradaptasi mengurangi penguapan atau evaporasi. Itu adalah bunga mangrove atau bunga bakau. Biasanya dia hidup di daerah pantai. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam ceria, dan salam semangat belajar. Jangan lupa tersenyum. Terima kasih. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.